Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan membahas mengenai kelanjutan cerita animasi Invincible setelah season ketiganya. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang ke-17 atau komik isu yang ke-84 dan juga 85. Nah, di part sebelumnya kita sudah melihat Invincible yang sudah memiliki pemikiran yang fleksibel, di mana dia sekarang itu sudah dibilang tidak senaif di awal-awal mendapatkan kekuatannya. Hal itu bisa dilihat dari dia yang membantu Universa, meski Universa itu sebelumnya sudah menyerang bumi. Ataupun ketika dia memaklumi tindakan Cecil, di saat Cecil itu menciptakan reanimen dari mayat para Invincible. Kemudian selain itu, di part sebelumnya kita juga melihat Dinosaurus atau David menyerahkan dirinya kepada Cecil. Dan dia itu meminta agar Cecil mengurung dirinya, supaya dinosaurus yang ada di dalam tubuhnya itu tidak membuat kerusakan yang lebih parah lagi. Nah, bagaimana kelanjutan cerita Invincible ini selanjutnya? Oke, seperti biasa langsung saja kita bahas. Part kali ini dimulai dengan Invincible yang dihubungi oleh Cecil dan disuruh datang ke kota Las Vegas. Ya, kota yang sebelumnya lenyap akibat perbuatan dari dinosaurus. Di sini Cecil ingin membuat Invincible atau Mark ini merasa lebih mendingan dari rasa bersalahnya atas hancurnya kota tersebut. Di mana Cecil itu menunjukkan jika kota yang hancur itu sekarang dia alih fungsikan sebagai tempat panel surya. Di mana energi yang dihasilkan dari semua panel surya yang ada di tempat itu sangatlah besar berkat permukaan kaca dari bekas ledakan kota Las Vegas sebelumnya. Energinya itu adalah energi bersih dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir setengah kebutuhan energi dari masyarakat di seluruh negara tersebut. Belum lagi dengan pembuatan tempat membangkit listrik yang besar tersebut, banyak orang yang sebelumnya tidak punya pekerjaan menjadi mendapatkan pekerjaan karena mereka semua itu terserap oleh proyek besar tersebut. Mark yang mendengar semua itu pun menjadi sangat terkesan dan dia di sini bahkan sampai berkata jika yang dinosaurus lakukan itu adalah hal yang benar. Nah, dari Mark dan Cecil ini, kita beralih ke markas Guardian of the Globe, di mana Amanda bertanya kepada Rex apakah dia itu akan tinggal di tempat tersebut. Rex pun menjawab jika dia akan tinggal di sana karena tempat itu sangat efektif bagi dirinya dalam melaksanakan tugas untuk memonitoring semua tim pahlawan. Nah, alasan Amanda di sini bertanya sebenarnya adalah dia ingin supaya Rex itu membuka diri dan tidak lagi menjaga jarak dari dirinya. Bahkan Amanda di sini juga menegaskan jika dia itu tidak tidur dengan bulletproof karena sebelumnya Amanda sadar jika Rex itu memandanginya dengan wajah abang-abangan sad boy di saat bulletproof itu mencoba menggoda dirinya di pesta penyambutan mereka. Tapi di sini Rex cuma menjawab jika dia tidak peduli dengan hal itu dan mereka itu pun kembali terjebak dalam masalah yang masih belum selesai semenjak mereka itu ada di dimensi Fluxan. Nah, dari abang-abang sad boy ini kita beralih ke rumah Invincible. Di sini saat Eve pulang ke rumah, Mark itu langsung mengajak Eve untuk berbicara sesuatu yang serius. Di mana Mark bertanya apakah Eve itu akan tetap mencintai dirinya meski dia itu melakukan sesuatu yang terdengar sangat gila. Eve yang mendengar pertanyaan Mark ini pun menjadi agak bingung, tapi dia menjawab kalau dia itu akan tetap mencintai Mark apapun yang terjadi. Nah, di sini Mark mengatakan jika dia itu akan melakukan sesuatu yang menurutnya adalah sesuatu yang baik, tapi bagi orang lain mungkin yang akan dia lakukan itu tidaklah bisa dikatakan adalah sesuatu yang baik. Mark ingin menggunakan kekuatannya agar lebih bermanfaat bagi orang banyak, seperti yang Eve pernah lakukan di Afrika dengan kekuatannya. Eve yang mendengar itu pun berkata jika dia akan tetap mendukung Mark dan bahkan dia akan ikut serta dengan semua rencana yang ingin Mark itu lakukan. Tapi Mark di sini berkata jika dia tidak bisa mengajak Eve karena dia tidak ingin Eve itu mendapatkan masalah dari perbuatan yang akan dia lakukan. Eve yang mendengar itu pun cuma menerima keputusan Mark dan dia kembali mengatakan jika dia akan tetap mencintai Mark itu tidak peduli apapun yang dia lakukan. Nah, dari Mark dan Eve ini kita beralih ke Pentagon, di mana Cecil yang sedang asik mandi ini malah dikejutkan oleh Donald yang melapor kalau Invincible datang mengunjungi Pentagon itu secara tiba-tiba. Ya, Invincible datang ke Pentagon dan dia langsung pergi menuju ke tempat David ditahan. David yang sedang santuy ini pun terkejut melihat kedatangan Invincible dan dia bahkan mengira kalau Invincible itu datang ke sana untuk membunuh dirinya. Tapi di luar dugaan, Invincible datang ke sana malah untuk membebaskan David dari tempat tersebut. Tentu David ini pun merasa bingung karena dia juga merasa kalau tempat itu sekarang adalah tempat terbaik yang bisa dia tinggali. Namun Invincible di sini meluruskan niatnya datang ke sana, di mana dia itu ingin bertemu dengan dinosaurus dan mengajukan penawaran kepada dinosaurus itu. Invincible pun bertanya bagaimana cara dia bisa membuat David itu berubah menjadi dinosaurus. Apakah dia harus membuat David menjadi marah atau semacamnya untuk bisa memicu perubahan tersebut? David di sini pun menjawab jika dia itu harus merasa bosan
untuk bisa bertukar tempat dengan monster yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Mendengar jawaban dari David, mulailah Invincible di sini menjadi seorang pendongeng handal yang menceritakan berbagai hal yang tidak penting kepada David ini. Di mana hal itu ternyata berhasil membuat David ini merasa bosan dan dia pun seketika berubah menjadi dinosaurus. Nah, di sini mulailah Invincible mengatakan tujuan utamanya menemui dinosaurus yang ada di sana. Invincible di sini berkata jika dia itu belakangan ini sudah berpikir dengan keras, jika dia itu punya kekuatan yang seharusnya bisa membuatnya membantu banyak orang. Dia punya kekuatan yang seharusnya bisa dia gunakan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi meski dia punya kekuatan untuk hal-hal baik tadi, dia selama ini malah membuat banyak orang kesusahan dan membuat situasi menjadi semakin buruk. Dan disinilah dia teringat dengan dinosaurus, di mana aksi dinosaurus itu tidak bisa dia benarkan karena sudah melenyapkan kota dan membunuh banyak orang. Tapi dia sadar kalau dinosaurus itu sebenarnya punya tujuan yang baik, di mana hal itu sudah dia lihat sebelumnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi Invincible di sini pun menawarkan kesepakatan kepada dinosaurus untuk bekerja sama menyelamatkan dunia, di mana Invincible akan membantu dan mengawasi rencana yang dinosaurus ini buat, supaya tujuan mereka dalam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik itu tidak memakan korban yang sangat banyak. Nah, di saat dinosaurus ini memikirkan mengenai penawaran dari Invincible ini, Cecil yang melihat Invincible sedang berbicara dengan dinosaurus ini pun langsung marah, dan dia segera memerintahkan para reanimennya untuk segera menyerang Invincible dan juga dinosaurus ini. Nah, meski di sini awalnya dinosaurus agak ragu dengan penawaran dari Invincible, tapi pada akhirnya dia ini pun setuju dan berkata akan mencoba cara yang Invincible sebutkan tadi. Mendengar jawaban itu, Invincible yang sedang dikeroyok ini pun dengan segera melesat sambil membawa dinosaurus kabur dari Pentagon tersebut. Tentu Cecil yang melihat Invincible menerobos Pentagon sambil membawa kriminal ini pun tidak diam begitu saja. Dia itu langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan dari Invincible. Dia juga pergi ke tempat Eve dan bertanya kepada Eve apakah Mark itu bertingkah aneh belakangan ini. Eve pun menceritakan jika Mark memang berkata akan melakukan hal gila, tapi dia tidak tahu kalau hal gila itu adalah membobol penjara Pentagon. Cecil di sini pun mulai pesimis dengan keadaan mereka tersebut, di mana dia mulai memikirkan skenario terburuk, yaitu Mark selama ini bekerja sama dengan ayahnya untuk mengambil alih planet itu tanpa mereka sadari. Tapi yaitu cuma skenario terburuk yang Cecil ini pikirkan. Kenyataannya Mark itu sekarang sedang ada di laboratorium rahasia milik dinosaurus, di mana mereka berdua ini malah sedang bekerja sama untuk membuat dunia itu menjadi tempat yang lebih baik. Nah, dari masalah Mark dan dinosaurus ini, kita beralih dulu ke luar angkasa, tepatnya di kapal milik koalisi planet yang sedang mengangkut Nolan dan Debbie menuju ke Teleskria. Di sini selama perjalanan menuju ke Teleskria, Nolan dan Debbie itu menghabiskan waktu mereka sepanjang jalan untuk berkembang biak. Bahkan para alien yang mengantar mereka ke Teleskria ini pun sampai bosan melihat rutinitas mereka tersebut. Lalu di Teleskria itu sendiri, kita bisa melihat Oliver yang sepenuhnya sudah sembuh dengan tangan dan mulutnya yang tampak seperti sedia kala. Dia juga mencoba berkeliling di Teleskria tersebut untuk mencari penjahat dan mengajar mereka. Tapi berbeda dengan di bumi, para petugas keamanan di markas koalisi planet itu sangat bisa diandalkan, dan mereka bisa menghadapi para kriminal itu dengan mudah. Nah, singkat cerita, ketika Nolan dan Debbie sampai di Teleskria, Debbie langsung memeluk Oliver yang sudah lama tidak dia lihat. Sementara untuk Nolan, dia itu pergi ke tempat Ellen untuk membicarakan mengenai masalah Viltrumite, di mana Ellen di sini protes mengenai kesepakatan yang sudah Nolan itu buat dengan para Viltrumite, di mana Nolan malah membiarkan para Viltrumite itu tinggal di bumi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah camp perkembangbiakan bagi para Viltrumite itu sendiri. Tapi Nolan di sini mulai mengatakan ke Ellen jika dia itu yakin kalau bumi bisa mengubah sifat bangsanya, di mana hal itu seperti yang sudah bumi lakukan kepada dirinya. Tapi Ellen di sini masih tidak percaya begitu saja dengan para Viltrumite, dan dia menyebut jika sifat optimis Nolan itu tidak bisa membuatnya membiarkan para Viltrumite itu begitu saja. Pembicaraan mereka ini pun berakhir dengan kebuntuan, dan Ellen serta Nolan ini pun memutuskan untuk berbicara lagi nanti. Nah, selama di Teleskria ini, Nolan dan Debbie mengajak Oliver untuk tinggal bersama mereka. Oliver pun menyambut hal itu dengan senang hati, karena dia sebelumnya itu tinggal dengan Ellen dan juga pacarnya. Di mana hal tersebut membuat Oliver terganggu, karena dia itu bisa mendengar suara mereka dengan jelas saat berkembang biak sepanjang malam. Tapi ya Oliver di sini tidak tahu kalau keputusannya untuk tinggal dengan Nolan dan Debbie itu bukanlah keputusan yang bijak. Karena sama seperti saat dia tinggal dengan Ellen sebelumnya, Oliver di sini juga masih sangat terganggu oleh suara Nolan dan Debbie yang sedang berkembang biak sepanjang malam. Nah, dari perkembangbiakan duniawi ini, kita beralih ke masalah utama di isu ini, di mana saat Ellen dan Nolan kembali berbicara mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap Viltrumite yang ada di bumi,
Ellen di sini berkata jika dia sudah membuat sebuah keputusan dan dia yakin kalau Nolan tidak akan suka dengan keputusan yang dia ambil. Tentu Nolan yang mendengar ini pun merasa agak bingung dengan perkataan Ellen. Tapi Ellen di sini melanjutkan perkataannya dengan menyebut kalau Thaddeus pasti sudah memberitahu Nolan mengenai keberadaan dari Scourge Virus. Nolan yang mendengar itu pun seketika langsung mengerti apa yang akan Ellen itu lakukan. Dan Nolan di sini pun langsung membongkar jalan rahasia menuju ke laboratorium milik Thaddeus. Melihat Nolan yang merusak ruangan tersebut, Ellen pun menyuruh Nolan itu untuk tenang karena virus itu sudah tidak ada lagi di laboratorium milik Thaddeus. Mendengar itu, Nolan di sini pun bertanya di mana Ellen menyembunyikan virus tersebut. Ellen kemudian menjawab jika dia sudah menyimpan virus itu di sebuah kapal luar angkasa, di mana kapal itu akan dia gunakan untuk pergi ke bumi, dan kemudian dia akan menyebarkan virus itu ke atmosfer planet tersebut. Tentu mendengar hal itu, Nolan pun langsung marah dan berkata jika Ellen tidak boleh melakukan hal itu. Hal itu karena virus tersebut didesain untuk membunuh semua Viltrumite, dan manusia itu memiliki DNA yang hampir sama dengan DNA para Viltrumite. Jadi jika virus itu disebarkan di bumi, maka manusia juga punya risiko tinggi terinfeksi virus tersebut dan menjadi punah. Mendengar perkataan Nolan, Ellen di sini cuma menjawab jika dia sudah tahu mengenai hal tersebut. Dan dia kemudian bersiap-siap bertarung melawan Nolan yang saat ini akan menghentikan dirinya. Nah, apakah Ellen ini benar-benar akan menyebarkan virus berbahaya itu ke planet bumi? Atau dia malah berhasil dihentikan oleh Nolan dan Scourge Virus itu dimusnahkan untuk selamanya? Ya, untuk jawabannya akan kita lihat di video yang akan mendatang. Untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.